Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggar Rizkyana Dewi dengan rekan kami yang bernama Rahmatul Umah, Miyahul Uyun, Nurul Istiqomah, Aldino Rizal Hidayatullah, dan Muhammad Mumtaz Al-Mi'ad. Di sini saya akan membahas pengoptimalan biaya pengiriman komunitas kunyit di Gresik. Next. Pengumpulan data ini dilakukan dengan pengajuan permintaan data kepada pihak pengepul. Permintaan data ini sesuai dengan kebutuhan pada tugas ini yang dilakukan, yaitu pada pengepul yang ada di daerah Gresik, Pringgi, Nanom. Data yang diperoleh yaitu kapasitas suplai setiap pengepul 60, 90, 80, dan biaya setiap pengepul kepada gudang masing-masing. Pengepul satu ke gudang dengan biaya 8,5 atau 6, pengepul 2 ke 2 dengan biaya 15, 10, 12. Pengepul ketiga ke gudang 3 dengan biaya 3, 9, 10 dengan kebutuhan masing-masing gudang yaitu 120, 50, dan 60. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami. Jadi untuk data biaya pengiriman kunyit kering per kilonya dan per minggu di daerah Gresik adalah ini, pengepul 1 ke gudang A, B, C, yaitu sebanyak 8, 5, 6 dengan kapasitas pengepul 1 yaitu 60. Kemudian pengepul 2 dengan kapasitas 90, pengepul 3 kapasitas 80. Dengan masing-masing gudang dengan kebutuhan gudang A 120, gudang B 50, dan gudang C 60. Kemudian tabel alokasinya yaitu seperti ini. Untuk tabel alokasi tahap pertama dengan menggunakan metode sudut barat laut. Jadi ini perhitungannya mulai dari antara kebutuhan dan kapasitas dan dipilih paling kecil yaitu 60. Menggunakan sudut barat laut, jadi mulai dari yang pojok sini yaitu dari yang terkecil 60. Kemudian untuk gudang A dengan kebutuhan 120, jadi ke sini nambah 60, kemudian total 120. Untuk kapasitas pengepul 2 yaitu 90. Di sini sudah terisi 60, jadi di sini menambah 30, jadi total 90. Kemudian untuk gudang B dengan kebutuhan 50. Di sini sudah terisi 30, jadi di sini menambah 20, jadi total 50. Kemudian untuk kapasitas pengepul 3 dengan kapasitas 80, karena di sini sudah 20, dan jadi di sini nambah 60, jadi total 80. Dan gudang C sudah terpenuhi dengan kebutuhan 60. Kemudian menggunakan metode MODI dengan rumus RI plus KJ sama dengan CIJ. Baris pertama selalu diberi 0. Jadi mulai dari pengepul S ini baris pertama yaitu diisi nilai 0. Kemudian mencari nilai gedung A ini. Rumusnya yaitu RI 0 ini 0 ditambah KJ. KJ ini sebelum diketahui dan diketahui ini CIJ 0 ditambah KJ sama dengan 8, jadi gedung A ini terisi 8.
Kemudian mencari nilai ini. Pengepul N, rumusnya yaitu RI plus KJ plus CIJ. Jadi RI sama sebelum diketahui, karena ini sudah diketahui, jadi RI plus 8 sama dengan 15. Jadi hasil RI yaitu 7. Kemudian mencari gudang B. Nilai gudang B yaitu RI ditambah KJ sama dengan CIJ. RI sudah diketahui yaitu 7, ditambah ini sebelum diketahui sama dengan 10. Jadi 7 ditambah RI ditambah KJ sama dengan CIJ sama dengan 10 yaitu 3. Kemudian mencari nilai pengepul M. Sebelum diketahui, rumusnya CI per KJ sama dengan CIJ. Jadi M ditambah 3 sama dengan 9. Jadi ketemu hasilnya 6. Kemudian yang mencari gedung C, yaitu 6 ditambah KJ ini sama dengan 10. 6 ditambah berapa? Ada 10, jadi sama dengan 4. Kemudian menghitung indeks perbaikan dari tabel ini tadi. Indeks perbaikannya yaitu mencari segi 4 yang kosong. Segi 4 yang kosong itu dari ini kosong, kosong. Jadi dihitung rumusnya yaitu CIJ min RI min KJ. Jadi MA terdapat 3 min 6 min 8 sama dengan min 11. Terus yang kosong tadi SB ini dikurangi 5 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian yang SC yaitu 6 dikurangi 0 dikurangi 4 sama dengan 2. Yang NC 12 dikurangi 7 dikurangi 4 sama dengan 1. Perhitungan ini dari nilai ini. Contoh yang SB. 5 dikurangi 0 dikurangi 3. Ya, 5 dikurangi 0 dikurangi 3. Ini kan kolom SB. Jadi SB ini 5 dikurangi 0 dikurangi 3 sama dengan 2. Kemudian yang tabel perbaikan pertama. Tabel perbaikan pertama dimulai dari kolom yang kosong ini tadi. Dipilih yang kosong ini tadi karena indeks perbaikan dipilih mulai dari hasil yang bernilai negatif dan angkanya lebih besar. Jadi di kolom MA. Dimulai dari kolom MA ini, yaitu awalnya diberi nilai positif, kemudian angka yang ada nilainya ini diberi negatif sama negatif, dan ini positif. Kemudian dimulai dari angka yang paling terkecil. Ini 20 dan ini 60. Jadi dimulai dari angka 20 ini pindah ke sini. Ini awalnya 30, ditambah 20 jadi 50. 50 ini berhubung ini totalnya 90 karena jadi kurang 40. Di sini awalnya 60, tetapi karena hanya butuh 40, jadi 60 ini dicoret dan diganti 40. Dan duanya pindah ke sini. 20, jadi ini sesuai
kebutuhan dan kapasitas, gudang A ini 60 ditambah 40 ditambah 20 jadi total sudah 120. Kemudian yang ini jadi 20 dan ini kosong, ini 60, jadi totalnya sudah mencapai 80. Jadi dari hasil perbaikan pertama ini biaya transportasi dapat diketahui 60 kali 8, 60 kali 8 ini terus ditambah 40 tambah 15, 40 tambah 15 kali 15. Kemudian yang 50 ini dikali 10 dari sini, kemudian 20 kali 3, 20 kali 3 yaitu ini, kemudian 60 kali 10 dari kolom ini. Total jadi Rp2.240. Kemudian tabel perbaikan kedua. Tabel perbaikan kedua yaitu menghitung kolom kosong ini tadi. Ini tadi kolom ini kosong, jadi perbaikan kedua ini menghitung nilai mulai dari ini. Yang kosong pasti diberi nilai positif, dan nilai kolom yang ada nilainya ini di samping kolom kosong ini tadi diberi nilai negatif, dan ini positif. Dimulai dari angka yang terkecil, yang ini sebenarnya 60 dan ini 50. Jadi dimulai dari angka 50 ini. 50 ini dipindah ke sini menjadi ini kosong, ini 50. Kemudian karena ini gudang B kebutuhannya 50, jadi sudah pas 50. Kemudian yang kapasitas pengepul M total 80. Jadi 50 tambah ini 20, 70, dan ini berhubung ini aslinya 60, jadi dipindah ke sini 50. Di sini hanya membutuhkan 10. Jadi total ini baris ini sudah mencapai 80. 50 pindah ke sini, jadi 50 tambah 40 ini sudah mencapai 90. Dari perbaikan kedua ini, biaya transportasi dapat dihitung 60 kali 8. Jadi ini hasil biaya ini didapat dari angka-angka yang ada nilai merahnya, yang kosong tidak termasuk. Jadi total ketemu 2.290. Kemudian tabel perbaikan ketiga, yaitu menghitung kotak ini yang aslinya kosong. Seperti langkah-langkah sebelumnya, yaitu diberi nilai tanda positif sama negatif. Dan ini dimulai dari negatif ini yang paling kecil, yaitu 50. 50 dilempar ke sini menjadi 50. Ini total 60, jadi membutuhkan 60, ini 50 kurang 10. Ini yang awalnya 60 jadi 10. Kemudian yang 50 dilempar ke sini, yaitu awalnya 20 ditambah 50 menjadi 70. Jadi total kolom ini sudah mencapai 120 dan ini kosong karena gudang B ini kebutuhannya cuma 50 dan ini sudah mencapai 50. Kemudian biaya transportasi dapat dihitung totalnya jadi 1.840. Dari tabel terakhir ini kita hitung tabel indeks perbaikannya, yaitu yang tabel kosong. Jadi yang kosong ini sama ini SC. NB sama
MB sama SC. Jadi SC 6 dikurangi 0 dikurangi 4 sama dengan 2, NB 10 dikurangi 7 dikurangi 3 sama dengan 0. Kemudian MB 9 dikurangi 6 dikurangi 3 sama dengan 0. Karena indeks perbaikan sudah tidak ada yang negatif, berarti sudah tidak bisa dioptimalkan lagi. Kemudian yang metode FAM atau Vogel, yaitu mencari perbedaan baris dan kolom. Perbedaan baris ini yaitu didapat dari angka yang paling terkecil dan angka terkecil yang kedua. Jadi 6 sama 5 perbedaannya adalah 1. Kemudian yang ini 10 sama 12 yang paling terkecil. Selisihnya yaitu 2. Kemudian yang ini baris ini 3 sama 9, selisihnya 6. Kemudian yang kolom 8 sama 3, selisihnya 5. Kemudian ini 5 sama 9, selisihnya 4. Kemudian yang C 6 sama 10, selisihnya 4. Dipilih yang paling perbedaan kolom atau baris yang paling terbesar yaitu 6. Jadi yang dihilangkan adalah baris M. Ini baris M. Yang dihilangkan baris M, kemudian yang paling baris M yang paling terkecil adalah 3. Dipilih XMA. 80 ini hasil dari kapasitas ini 80. Karena tadi yang dihilangkan adalah kolom M, jadi ini sudah hilang. Kemudian dicari lagi perbedaan baris atau kolom. Di sini terdapat 1, 2, 7, 5, 6. Yang paling besar yaitu 7. Jadi yang dihilangkan nanti adalah kolom A. Yang dipilih yang paling kecil dari kolom A ini adalah 8. Jadi yang dipilih adalah XSA. Dan 40 ini dari kebutuhan ini. Kemudian selanjutnya, karena kolom A sudah hilang, jadi totalnya tinggal ini. Selisih ini 6 sama 5 adalah 1, 10 sama 12 selisihnya 2. Kemudian 5 sama 10 selisihnya 5, 6 sama 12 selisihnya 6. Kemudian cari yang paling besar yaitu 6. Jadi hilangkan kolom C. Dari kolom C yang paling terkecil adalah 6, pilihan XSC. Yang 60 ini dari kebutuhan baris C ini. Kemudian yang terakhir, nih, 5 memiliki perbedaan kolom atau baris paling besar dan memiliki biaya angkut paling kecil. Kemudian matriks alokasi dari hasil metode FAM. Jadi hasil akhir matriks alokasi dari hasil metode FAM yang paling terkecil, biaya transportasi paling terkecil dapat diketahui yaitu 1.840. Baik, kesimpulannya yaitu metode transportasi dengan menggunakan metode MODI dan metode FAM dapat meminimalkan biaya pengiriman komoditas kunyit kering dengan melihat perhitungan dengan metode biaya terkecil adalah sebesar Rp1.840. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.